lagi dengan Jurnal Kaltara Podcast untuk pradi-pradi semua, khususnya di Kabupaten Bulungan. Kini atau sekarang kami berkesempatan mewawancarai Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Bulungan, Bapak Mansah Sarjana Hukum. Kita akan membahas masalah rancangan peraturan daerah CSR atau yang dikenal dengan Corporate Social Responsibility. Pak, sejauh ini bagaimana pembahasan perda? Tadi pagi Pak, mulai jam 10 kita membahas masalah perda TJSL, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Pembahasannya sudah selesai Pak. Jadi saya cerita dulu masalah perda ini. Awalnya perda ini sudah ada Pak, yaitu perda nomor 11 tahun 2015. Nah, jadi perda ini awalnya mau dirubah. Nah, tetapi karena selama ini belum diajukan perubahannya, akhirnya dari DPR meminta perda itu menjadi perda inisiatif DPR. Nah, setelah kita berkonsultasi kepada Bapak Profesor Yahya bahwa perda ini dirubah pasalnya lebih dari 50% Pak. Kalau pasal itu lebih dari 50%, maka perda itu harus dicabut. Nah, makanya perda ini bukannya perda perubahan, tapi perda baru. Sejauh ini menurut Bapak kan sudah ada pembahasan. Nah, artinya ada pasal-pasal yang mengikat. Nah, setelah perda ini jadi, kewajiban perusahaan itu dan sanksinya bagaimana itu Pak? Berdasarkan aturan Pak, perusahaan itu mempunyai tanggung jawab tentang TJSL ini. Karena di mana perusahaan itu beroperasi, perusahaan itu harus mempunyai kontribusi pada daerah. Misalnya Kabupaten Bulungan, dia harus mempunyai kontribusi di Kabupaten Bulungan ini. Karena selama ini perusahaan kurang paham tentang TJSL ini. Kadang-kadang sumbangan yang diberikan itu dianggapnya sudah TJSL. Misalnya ada masyarakat minta bantu, ada acara apa. Nah, sebenarnya itu bukannya TJSL itu Pak. Jadi makanya dibuatlah peraturan sebagai standar perusahaan untuk memberikan TJSL-nya kepada daerah Kabupaten Bulungan. Apa itu TJSL itu Pak? Tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan perusahaan. Oh, betul ya. Pak, kalau Bapak menilai selama ini baik perusahaan perkebunan, perusahaan pertambangan, sejauh mana Pak kepedulian mereka dengan masyarakat? Nah, sebenarnya kalau selama ini Pak, kalau kita ada mengatakan kepedulian, ya mungkin adalah kepedulian, cuma kita tidak tahu Pak, karena selama ini forum TJSL itu saya anggap belum berjalan maksimal, sehingga tidak ada laporan kepada kami sebagai anggota dewan. Nah, tadi kan kalau kita lihat ketua forum CSR itu kan di kabupaten kalau tidak salah ketua Bapeda Pak ya. Sekda Pak. Sekda ya ketuanya. Terus Bapeda itu yang membuat blueprint Pak ya. Ya betul. Nah, selama ini ada nggak laporan-laporan mereka khususnya Pemda Bulungan ke DPRD tentang CSR ini Pak? Selama ini tidak ada Pak. Belum ada laporan, karena kayaknya forum ini belum berjalan maksimal. Makanya kami dari DPR membuat perda inisiatif tentang TJSL ini Pak. Kapan ada rencana rapat kerja lagi Pak dengan Bapeda? Kalau rapat Pak sudah final tadi Pak. Kita sudah bahas pasal per pasal, mulai dari awal sampai akhir itu sudah selesai, tinggal nanti diharmonisasi lagi Pak, Kemenkumham. Itu ya. Nah, kalau ini sudah disetujui Kemenkumham, yang bisa menguntungkan pihak masyarakat khususnya yang berada di ring 1, ring 2 perusahaan apa aja Pak itu pasalnya? Kalau kita bicara masalah pasal-pasal, semua pasal itu Pak mengikat. Cuma karena dengan adanya forum ini, nanti perusahaan itu tidak
lagi umpamanya menyumbang ke suatu daerah harus melalui forum Pak. Nanti forum yang nanti menentukan daerah mana yang segera dibangun gitu. Jadi tidak dia perorangan. Selama ini kan ada dari oknum masyarakat, dari ya masyarakat setempat apa, sehingga CSR ini tidak terkonsentrasi gitu. Jadi artinya dari forum masyarakat dijaring oleh tim CSR kabupaten, setelah ada hasil baru diserahkan ke perusahaan, begitu itu Pak ya mungkin? Apanya? Hasil rapat bahwa kebutuhan daerah ini, maka diserahlah ke perusahaan hasilnya itu. Oh ya Pak, nanti disesuaikan dengan Pak, dengan rencana pembangunan Kabupaten Bulungan. Nanti dari pihak forum nanti mengajukan itu kepada perusahaan. Mungkin nanti usulan umpamanya melalui musrembang apa dan sebagainya, mungkin nanti yang tidak termasuk dalam anggaran APBD mungkin nanti bisa diatasi dengan TJSL-nya Pak. TJSL. Nah, kapan rencana Pak itu dibawa ke Kemenkumham? Kan sudah final tadi. Sesegera mungkin Pak, karena tadi ada perbaikan dari pasal ke pasal, dari ayat ke ayat. Tapi alhamdulillah semuanya sudah clear Pak. Apakah setelah ini disahkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Bulungan, nantinya pihak-pihak perusahaan yang ada diundang? Sebenarnya kemarin Pak, sebelum kita mengadakan pembahasan ini, kita pernah mengundang perusahaan Pak, minta masukan dari perusahaan. Ya pada intinya perusahaan itu ya bermacam-macam lah Pak, perusahaan tanggapan. Ada yang mendukung, ada yang juga ya bukan tidak mendukung lah, semuanya mendukung. Cuma ada beberapa pasal waktu itu, saya sudah lupa pasal apa yang mereka mau masukkan. Nah, karena kita membuat perda ini kan Pak berdasarkan landasan hukum yang ada, berdasarkan peraturan menteri, PP. Nah Pak, harapan Bapak dengan perda ini? Harapan saya dengan ditetapkannya perda TJSL ini bisa menjawab yang selama ini masyarakat sering Berharap Pak ya sangat mengharapkan. Karena kita ini kan Pak APBD kita ini kecil Pak, dengan ada APBD kecil tidak mungkin semua usulan masyarakat itu terjawab Pak. Jadi makanya mudah-mudahan dengan TJSL ini itu akan bisa menjawab Pak, walaupun tidak semuanya. Kita bercontoh di Berau Pak. Di Berau itu Pak, TJSL-nya ada salah satu perusahaan membangun satu gedung sekolah bertingkat. Makanya TJSL di Berau itu sudah berjalan dengan baik Pak. Nah di Bulungan ini kayaknya belum. Nah mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya TJSL itu dapat berjalan semaksimal mungkin. Oke, terima kasih Pak Mansah atas waktunya. Sama-sama. Semoga harapan Bapak untuk kesejahteraan masyarakat Bulungan bisa terwujud. Amin. Akhir kata untuk pradi-pradi semua, kami dari Jurnal Kaldara Podcast bersama Bapak Mansah Sarjana Hukum mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita.